Cek cek pesan. Assalamualaikum. Cek cek. Maaf sinyal tadi agak terganggu sinyalnya. Lanjut lagi. Jadi mulai sekarang dan ke depannya untuk hari Rabu itu yang pertemuan 2 SKS kita jadikan sebagai praktek, dan untuk polanya saya akan upload modulnya terlebih dahulu, jadi teman-teman semua bisa pelajari modulnya, bisa pelajari prakteknya. Jadi begitu pertemuan kita di hari Rabu yang 2 SKS itu kita pakai bukan buat belajar ya, tapi buat mengkoreksi, buat diskusi dari modul-modul yang telah diberikan. Tuh. Jadi kalau misalkan kita mengerjakan yang ada di modul itu pada hari Rabu, ya waktunya akan habis terbuang gitu. Nah untuk hari Kamisnya sekarang nih ya, SKS kita gunakan untuk teori, jadi untuk penjelasan, untuk memperdalam fundamental ya. Untuk hari ini, hari Kamis kita berakhir pada jam 5:20 ya. Cuma satu SKS dari bulan Ramadan ini, satu SKS-nya adalah 20 menit. Ya, oke. Jadi kita membahas tentang prosedur dan fungsi. Apa itu prosedur dan apa itu fungsi? Nah, jadi prosedur dan fungsi itu secara kolektif dia bisa disebut sebagai rutin. Ya, apa sih itu rutin? Nah, rutin itu adalah blok pernyataan yang dapat dipanggil dari lokasi berbeda dalam suatu program. Nah, jadi baik prosedur maupun fungsi, dia adalah blok pernyataan yang mandiri ya. Jadi itu tersendiri, terpisah. Pernyataan atau statement ya, kita disebutnya statement kalau dalam pemrograman itu, statement atau dalam bahasa pernyataan. Jadi blok pernyataan yang secara mandiri dan blok pernyataan ini bisa dipanggil dari lokasi berbeda dalam satu program. Ya, lokasi berbeda dalam satu program. Jadi kita bisa membuat sebuah prosedur, ya, sebuah prosedur, dan prosedur yang kita buat itu bisa kita panggil di form lain yang kita buat, yang penting dalam satu program, ya, yang penting dalam satu program. Gitu. Misalkan satu program ada 2 atau 3 form, nah itu nggak masalah. Meskipun kita hanya membuat satu prosedur, kalau misalkan kita buat satu prosedur, dan prosedur itu prosedur untuk menampilkan, ya. Nah itu kita buat di form A. Nah itu prosedur menampilkan itu bisa kita panggil di form B ataupun form C. Seperti itu. Jadi bisa dipanggil di dalam lokasi yang berbeda. Nah fungsi adalah rutin yang mengembalikan nilai saat dieksekusi. Jangan nanya lagi rutin itu apa. Ya, rutin itu adalah blok pernyataan mandiri yang dapat dipanggil dari lokasi berbeda dalam satu program. Ya, contohnya kayak tadi, saya kasih gambaran. Nah, sedangkan ada perbedaan yang mendasar antara prosedur dan fungsi. Nah, kalau fungsi itu rutin yang mengembalikan nilai saat dieksekusi. Jadi ketika dieksekusi, ya, ketika fungsi dieksekusi, dia akan memberikan sebuah nilai, ya, mengembalikan nilai atau return value. Nah, sedangkan prosedur itu dia tidak mengembalikan nilai. Jadi ketika dieksekusi, prosedur tidak akan mengembalikan nilai, dia hanya akan menjalankan statement aja, tapi tidak ada nilai keluarannya. Nah, untuk apa namanya, format ya, untuk format. Nah, ini contoh penulisan seperti ini. I.2 sama dengan some function X. Ya. Nah, ini itu apa? Ini itu adalah sebuah ekspresi ya, sebuah ekspresi assignment dan operation. Assignment itu apa sih? Assignment itu ini cirinya itu operasi pengerjaan. Operasi pengerjaan itu contohnya ini.
Tuh, ini kan ada titik 2 sama dengan. Titik 2 sama dengan ini operasi pengertian yang menandakan bahwa sum function ini, ya, prosedur atau fungsi sum function ini akan dimasukkan ke dalam variabel i. Seperti itu. Nah, sum function itu kan dipanggil, jadi nilainya itu akan dimasukkan ke dalam variabel i. Nah, pemanggilan fungsi tidak dapat muncul di sisi kiri pernyataan assignment. Assignment itu ini ya. Pernyataan assignment itu ini. Titik 2 sama dengan ini pernyataan assignment. Nah, kemudian yang kedua, tentang yang kedua. Nah, ini ada panggilan rutin do something, ya. Jika do something adalah sebuah fungsi, nilai kembalinya akan dibuang. Prosedur dan fungsi dapat memanggil dirinya secara rekursif. Nah, ini contoh dari sebuah prosedur. Sebenarnya ini tuh penulisan dari prosedur, ya, pemanggilan dari prosedur. Hanya saja dia tidak ada, kalau misalkan ini do something ini adalah sebuah fungsi, maka dia tidak akan tidak akan memberikan sebuah nilai kembalian atau return value. Tapi kalau dia fungsi, dia akan memberikan sebuah nilai kembalian atau return value. Nah, untuk deklarasi, jadi ketika menilaikan sebuah prosedur dan atau fungsi, ya, kita tentukan namanya, kemudian jumlah dan tipe parameter yang dibutuhkan. Dan dalam kasus sebuah fungsi, tipe dari nilai kembaliannya atau return value. Nah, perbedaan mendasar antara prosedur dan fungsi itu terletak pada return value atau nilai kembalian. Kalau misalkan fungsi itu dia biasanya ada return value, tapi kalau prosedur dia tidak ada return value. Seperti itu. Nah, bagian deklarasi ini terkadang disebut prototype, heading, atau header. Kemudian setelah kita tulis ya nama prosedur dan fungsinya, kemudian kita tulis satu blok kode yang dijalankan setiap kali prosedur atau fungsi dipanggil. Bagian ini terkadang disebut body of the routine atau block. Nah, ini adalah contoh format dari pendeklarasian prosedur. Untuk mendeklarasikan prosedur, bisa dengan mengikuti format berikut ini. Di sini kita tulis dulu prosedur, ya. Kita tulis dulu prosedur, kemudian nama prosedur, ya. Nama prosedur diikuti dengan parameter list apabila ada, kemudian diikuti dengan direktif apabila ada. Lalu ada local declaration apabila ada. Kemudian di sini mulai blok pernyataannya, begin statement. Statementnya apa di sini pernyataannya? Jadi apa yang akan dilakukan oleh prosedur ini? Lalu berakhir. Ya. Nah, untuk parameter list, directive, dan local declaration ini bersifat opsional. Ya, bersifat opsional. Jadi, apabila tidak menggunakan parameter list ataupun tidak menggunakan local declaration, itu sah-sah saja. Nah, contoh dari penulisan prosedur, ya, dengan mengikuti format yang tadi seperti ini. Prosedur SQL open. Nah, di sini ada parameter listnya ya. Di sini ada parameter listnya, ada identifier dan ada tipe data yang digunakan. Di sini kita buat isi SQL string. Parameternya adalah ini. Nah, kita lihat di contoh yang dibuat di sini. Di sini tidak ada direktifnya. Direktifnya tidak ada. Kemudian local declaration-nya pun tidak ada. Ya, local declaration-nya pun tidak ada. Jadi untuk direktif dan local declaration itu bersifat fungsional. Ini juga bersifat fungsional, yang list parameternya bersifat fungsional. Kemudian diawali dengan begin dan diakhiri dengan end. Nah, di sini adalah blok pernyataan nih, yang akan dieksekusi apabila prosedur dipanggil. Nah, kemudian cara pemanggilan prosedurnya adalah dengan memanggil nama prosedurnya. Apa nama prosedurnya? Nama prosedurnya adalah SQL open. Contohnya seperti di bawah ini. SQL open. Nah, kemudian ini apa? Select bintang from login. Nah, ini adalah pernyataan atau parameter yang telah kita daftarkan pada saat kita membuat sebuah prosedurnya. Di sini kan di prosedur SQL Open ada parameter list. Nah, parameter list ini tinggal kita masukkan di sini ketika dipanggil prosedurnya. Kalau misalkan tidak ada parameter listnya, ya sudah, berarti dalam panggil aja nama prosedurnya. Ini nggak usah ada parameter list. Ada satu panggilan. Seperti itu. Nah, untuk function juga sama. Cuman perbedaannya, function itu pasti ada nilai keluaran, ya. Ada parameter list, ada nilai keluaran. Nah, untuk directive dan local declaration itu bersifat opsional, bersifat tambahan. Jadi bisa ada ataupun bisa tidak ada. Contoh seperti ini, function WF integer, ya.
WF ini adalah nama functionnya. Integer adalah nilai kembalian atau return value-nya. Ya. Dia nggak pakai parameter list. Kemudian di sini adalah blok pernyataannya. WF titik 2 sama dengan 17. Jadi WF itu adalah 17. Jadi begitu dipanggil function WF, maka dia akan menghasilkan nilai 17. Jadi ada return value, ada nilai, ada pengembalian nilai yang ada ketika function dipanggil. Nah, atau seperti ini penulisannya. Nah, jadi untuk fungsi konstan yang disebut WF ya, WF ini ya, itu tidak mengambil parameter dan selalu mengembalikan nilai integer 17. Maksudnya gini, jadi baik penulisan yang di atas atau penulisan yang di bawah, mau dia ditulis WF ataupun ditulis result, ini nggak masalah. Toh secara default, untuk function itu pasti akan mempunyai nilai result ataupun nilai hasil, ya, atau return value. Jadi mau misalkan kita tulis di sini nama fungsinya lagi, ya, nama fungsi lagi, WF titik sama dengan 17 atau langsung result titik sama dengan 17. Nah, ini sama-sama aja, sama-sama bahwa 17 ini akan masuk ke dalam ke dalam function WF. Gitu. Ya. Jadi materinya simple, segitu aja. Maksudnya bagaimana sih maksudnya? Coba ya kita bedah sedikit aja, sedikit yang sebenarnya. Misalkan contoh dari sini. Nah, ketika mendirikan sebuah prosedur atau fungsi, nah kita tentukan namanya dulu, namanya, jumlah dan tipe parameter yang dibutuhkan. Ya, dan dalam kasus fungsi itu tipe dari nilai kembaliannya atau return value. Contohnya dari yang kemarin kita buat, dari latihan yang kemarin kita buat. Ya, di sini. Sorry, kita lihat aja langsung, lebih simpel. Nah, di sini kan kita bikin tuh, ya. Di sini ada prosedur BB ideal. Kan? Itu adalah kita sudah menentukan namanya. Ya, kita tentukan nama prosedur, kita tentukan namanya. Nama prosedur ada nama fungsinya. Ya. Coba lihat di sini. Saya di sini contohnya di modul 5 untuk prosedur saya tidak menuliskan parameter list ya. Tidak menuliskan parameter list nih. Jadi cuma nama prosedurnya saja. Nah, tapi untuk di function ini saya ada parameter list dan ada return value. Nah, untuk penulisan prosedur ya, untuk penulisan prosedur di deklarasinya itu ada dua ya. Di sini ada dua. Untuk penulisan prosedur dan fungsi itu bisa diletakkan di dua bagian. Pertama di bagian private dan yang kedua di bagian public. Apabila di bagian private, maka prosedur dan fungsi yang kita tuliskan itu hanya bisa dipanggil di unit tersebut, ya, di unit tersebut. Jadi kalau misalkan kita punya beberapa unit, ya, dan kita ingin mengakses fungsi ataupun prosedur dari unit yang lain, maka letakkan prosedur dan fungsi di bagian deklarasi public, jangan di bagian deklarasi private. Jadi bedanya private dan public declaration itu adalah cara pengaksesan. Kalau misalkan private, dia hanya bisa diakses secara lokal di unit tersebut. Tapi kalau kita tulisnya di dalam public, maka bisa kita akses di unit manapun. Seperti itu. Nah, setelah kita tulis nama prosedur dan nama functionnya, kemudian kita lanjutkan dengan menuliskan statementnya. Ya, tuliskan statementnya seperti ini. Function diikuti dengan nama formnya, ya, nama unitnya ini kan di form 1, ya. Kemudian dituliskan dengan nama functionnya, parameternya, kemudian tipe kembaliannya. Nah, itu cuma tinggal di copy paste aja. Ya, nama function cuma tinggal di copy paste aja, hanya kita tambahkan nama formnya. Kemudian masukkan statementnya. Sini contoh untuk BB ideal, ya. BB ideal itu sebenarnya rumus itu tinggi badan dikurangi 110. Jadi langsung aja kita masukkan. Result titik 2 sama dengan tinggi badan kurangi 110. Result ini bisa diganti dengan BB ideal atau mau pakai result aja seperti ini nggak masalah. Jadi begitu nama fungsi dipanggil BB ideal, nah contoh di sini ya. Nah, EDT hasil titik teks titik 2 sama dengan integer toString BB ideal VB. Nah, maksudnya gimana? Lihat di sini. Dalam pemanggilan fungsi, nah ini. Dalam pemanggilan fungsi, ya kan, jadi fungsi itu akan dimasukkan ke dalam variabel i apabila contohnya di sini ya. Nah, untuk di modul 5 ya. Jadi BB ideal ya, nilai dari return value BB ideal itu akan dimasukkan ke dalam EDT hasil
editnya hasil titik X. Nah, di sini dipanggil fungsinya. Jika dipanggil fungsi, di sini ada parameter listnya. Parameter listnya di sini adalah TB. Tadi itu apa sih? TB itu adalah tinggi badan. Nah, tinggi badan itu diambil dari edit tinggi badan, ya. Diambil dari edit tinggi badan. Jadi dia akan menghitung. Akan menghitung berapa yang diinputkan, kemudian dihitung 110, kemudian ditambahi akhiran kilogram. Seperti itu. Nah, untuk prosedur, di sini prosedurnya kan jelas ya. Prosedur bersih berarti untuk membersihkan form tinggi badan kita bersihkan, edit hasilnya kita bersihkan, kemudian kita berikan set fokus pada tinggi badan, pada edit tinggi badan. Set fokus itu jadi menyimpan kursor di dalam edit tinggi badan. Nah, jadi pada saat reset diklik, ya button reset diklik, ini kita cuma tinggal panggil nama prosedurannya aja, langsung bersih. Otomatis semua statement yang ada di dalam prosedur bersih itu akan tereksekusi. Prosedur dan fungsi ini sangat bermanfaat sekali apabila kita menggunakan apabila kita akan melakukan sebuah pemanggilan yang akan diulang-ulang. Jadi kita cukup menuliskan satu kali dalam sebuah prosedur atau fungsi, kemudian kita tinggal panggil aja nama prosedur atau nama fungsinya, tanpa harus kita mengetik ulang semua pernyataan yang ada di dalam prosedur dan fungsi. Seperti itu. Oke ya. Nah, jadi untuk pertemuannya kita akhiri sampai sini karena waktunya sudah habis. Jangan lupa untuk tugasnya yang kemarin di modul 5 itu dikerjakan. Tugasnya itu adalah membuat sebuah aplikasi sederhana yang menggunakan prosedur dan fungsi. Nah, contohnya kan kayak di modul 5 yang kemarin dilatih itu, yang kemarin dikerjakan, yaitu menghitung tinggi badan ideal. Menghitung berat badan ideal. Silakan kalian mau bikin aplikasi apa bebas. Misalkan mau buat kalau konversi, nggak masalah, silakan. Terserah, pokoknya nggak ada batasan. Yang penting ada prosedur dan fungsi. Jadi di tugas kali ini ditekankan pada bagaimana kita membuat prosedur dan fungsi. Apakah sudah bisa atau belum? Seperti itu. Misalkan mau bikin apa namanya untuk mengetahui kita itu bintangnya apa, gitu kan? Bintangnya apakah Virgo, apakah Pisces, apakah Taurus? Nah, dengan memasukkan tanggal lahir misalkan, ya bisa, itu juga terserah, bebas. Ya, aplikasi horoskop bebas, terserah apa aja. konversi suhu bisa, Pak? Bisa. Mau konversi suhu juga bisa, sok aja. Sudah, Pak, saya. Oke, kalau udah ya tinggal kirim. Jadi kalau misalnya ada kesalahan bisa langsung saya koreksi, nanti bisa langsung dibenerin gitu. Jadi biar gimana caranya biar nilainya itu sempurna gitu loh. Ya. Sip. Yang hadir cuma 2 ya, Muhammad Soleh dan Muhammad Ridwan ya? Iya, Pak. Siap. Betul, Pak. Nanti kita lanjut di Telegram ya, kalau ada yang mau ditanyakan. Kita lanjut aja di Telegram. Untuk sekarang pertemuannya kita akhiri. Yang mau masak-masak, yang mau mandi-mandi dulu. Makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.